Gimana kabarnya? Baik, Ibu. Oke, baik. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, untuk ketua kelas silakan memulai pembelajaran dengan doa. berdiri. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Sedani silakan duduk semuanya. Baik, sebelum kita mulai, Ibu absen dulu. Apakah ada yang izin? Tidak ada, Bu. Tidur, Ibu. Nanti semua hadir ya. Ya. Baik, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini kita akan belajar mengenai substansi genetika, yaitu khususnya pada sintesis protein atau tahapannya. Ibu share screen PPT ya. Nah, jadi pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas mengenai sintesis protein. Sebelum masuk ke sintesis protein tahapannya itu, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memberikan gambaran umum apa sih itu sintesis protein. Ya, silakan Sedani. Jadi sintesis protein itu pembentukan protein dari DNA, Ibu. Tapi untuk prosesnya saya belum terlalu mengerti. Baik, jadi pada pertemuan kali ini ya, sesuai dengan tujuan kita akan membahas tahapan-tahapan dari sintesis protein. Nah, sebelum itu coba diperhatikan gambar ini. Apa yang bisa kalian lihat dari gambar ini? Perbedaan warna kulit. Ya, perbedaan warna kulit lagi. Perbedaan rambutnya, Bu. Jadi benar yang kalian bilang kalau pada gambar ini ditunjukkan beberapa orang, ada yang kulitnya putih, ada kulitnya sawo matang gitu, dan juga gaya rambutnya juga beda, ada yang keriting dan juga ada yang lurus. Nah, kira-kira dari perbedaan yang kalian sebutkan tadi, mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah ini sebuah kebetulan? Ya, Mira? Mungkin izin menjawab, Ibu. Karena kita hari ini mau membahas tentang DNA, mungkin itu difaktorkan oleh DNA juga, Ibu. Nah, betul yang dikatakan Mira, ini pasti ada hubungannya dengan DNA, khususnya pada sintesis protein. Nah, untuk memperdalam lagi pengetahuan kalian mengenai tahapan sintesis proteinnya, coba diperhatikan dulu, ditonton dulu video yang Ibu tayangkan sekarang ya. Yang namanya transkripsi. Yang terjadi pada transkripsi adalah sebagai berikut. Kalau kita punya serantai DNA yang basan proteinnya itu nggak bermasalah, jadi bebas seperti ini, dia bisa menjadi wadah untuk membuat serantai RNA baru. Nah, kata transkripsi atau transcribe, kalau dalam bahasa Indonesia, itu artinya menulis ulang dalam format yang berbeda. Dan itulah yang terjadi pada proses transkripsi. Pesan yang ada pada DNA kita ini akan ditulis ulang dalam bahasa RNA. Jadi kalau pada DNA kan bahasa Indonesia itu adenin guanin dan sitosin. Kalau pada RNA, DNA-nya akan diganti dengan uracil. Jadi adenin uracil guanin dan sitosin. Dan kalau kita mau ubah pesan DNA menjadi RNA, kita tinggal ingat bahwa adenin itu pasangannya dengan uracil dan guanin pasangannya dengan sitosin. Jadi di sini setiap adenin akan menjadi uracil, yang guanin akan menjadi. Nah, setelah kalian menonton video tadi, kira-kira gimana sih itu tahapan sintesis protein? Ya, Jadi Raja? di video tadi itu saya melihat ada proses transkripsi di mana DNA itu akan diubah menjadi mRNA di nukleus ibu. Lagi ada yang mau menambahkan? Ya, Aulia. Lalu ada translasi di ribosom, Bu, di mana mRNA ini diterjemahkan menjadi protein. Baik. Jadi dijelaskan secara singkat, pada sintesis protein terjadi dua tahapan. Yang pertama tahapan transkripsi yang terjadi di nukleus tadi yang dibilang sama Sanca. Nah, DNA ini ada di dalam nukleus itu digunakan sebagai cetakan untuk membentuk mRNA. Kemudian
ini akan diterjemahkan menjadi protein melalui proses translasi. Nah, translasi ini terjadi di sitoplasma, terjadi di ribosom di sitoplasma, di mana mRNA yang tadinya dia di nukleus akan keluar menuju ribosom yang ada di sitoplasma. Kemudian tRNA atau RNA transfer ini membawa sebuah asam amino yang sesuai dengan kodon yang ada di mRNA tadi. Kemudian ribosom ini yang akan membaca kodon dari mRNA dan dirangkai menjadi sebuah asam amino atau rantai polipeptida. Jadi umumnya seperti itu. Jadi Ibu memiliki game untuk kalian bisa memahami tahapan-tahapan dari sintesis protein ini. Nah, sebelum itu kita bagi dulu jadi 2 kelompok ya. Setiap kelompok terdiri dari 3 orang. Silakan dibagi dulu kelompoknya. Usahakan secara heterogen ya. Baik, karena sudah Ibu lihat bentuk kelompok, perwakilan dari setiap kelompoknya silakan maju ke depan untuk mengambil sebuah kertas yang akan Ibu bagikan. Silakan kembali ke kelompoknya. Makasih Bu. Nah, jadi setiap kelompok sudah membawa kertas yang Ibu bagikan kan? Nah, di sana terdapat 5 kertas, namun dibagikan kepada 3 temannya. Yang satu akan menjadi translator, yang satu akan menjadi transkriptor, dan yang satunya akan menjadi ribosom. Nah, sisanya lagi 2, nukleus dan sitoplasma itu akan menjadi sebuah zona. Nah, jadi di sini kalian akan mensimulasikan tahapan dari sintesis protein. Kalian berperan menjadi transkriptor, translator, dan juga ribosom. Nah, sebelum kita mulai main game, bisa dibantu ya untuk merapikan bangku-bangku untuk kita memperluas untuk kita bermain. Baik, terima kasih sudah membantu untuk merapikan bangkunya. Nah, sekarang tadi kalian sudah mengungkapkan secara singkat bagaimana tahapan dari sintesis protein. Nah, untuk memperkuat lagi mengenai tahapan sintesis protein, kita akan melakukan sebuah game simulasi dari tahapan sintesis protein. Nah, yang memegang kertas dengan tulisan nukleus dan sitoplasma itu bisa nukleus pada garis depan dan sitoplasma pada garis yang di belakang. Jadi silakan setiap kelompok berbaris per kelompoknya ya. Nah, jadi di sini di depan di zona saya itu dinamakan zona nukleus. Kemudian zona di kalian dinamakan zona sitoplasma. Jadi transkriptor akan berada di zona nukleus. Baik, silakan yang menjadi peran transkriptor untuk menuju ke zona nukleus. Oke, bisa dimajuin ya. Nah, kemudian translator akan berada di zona sitoplasma. Silakan yang menjadi peran translator berada di zona sitoplasma. Kemudian ribosom silakan berada di zona translator. Jadi di sini saya sudah membawa DNA, di mana transkriptor akan menerjemahkan DNA yang sudah saya bawa dengan waktu 5 menit. Oke, nanti tahapannya silakan kalian per kelompok diatur sendiri sampai dia menjadi sebuah rangkaian polipeptida. Namun di sini Ibu bahas sedikit di rangkaian polipeptida ini Ibu ganti kata-kata ini menjadi kata-kata bahasa Inggris, di mana kata-kata bahasa Inggris ini akan menjadi sebuah kalimat yang akan kalian bacakan nanti. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, nanti yang transkriptor Ibu kasih waktu selama 5 menit saja. Cukup kan? Cukup Ibu. Untuk menerjemahkan DNA yang ada. Oke, kita mulai dalam hitungan 3, 2, 1.
Oke, sisa waktu kalian tinggal 10 detik lagi. Oke, yang lain kita hitung sama-sama ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan selanjutnya ke tahap selanjutnya. Jika ada yang sudah selesai, silakan mengangkat kertasnya. Ini nomor 1 sudah, nomor 2 juga sudah. Nah, baik, silakan kalkulator membacakan hasil yang diperoleh mulai dari kelompok 1. Baik Ibu, jadi hasil yang diperoleh itu dari start, terus I, enjoy, learning, terus ada about, science, in, kemudian school, dan yang terakhir stop. Oke, untuk kelompok 2 gimana? Ibu, kalau ada yang salah menerjemahkan bagaimana? Nah, jika ada salah menerjemahkan, tentunya akan terjadi perbedaan dari penerjemahnya. Protein itu tidak akan terbentuk dan juga bisa menyebabkan mutasi DNA yang akan menyebabkan hasilnya juga, hasil akhirnya itu juga akan berbeda. Oke. Nah, dari game ini sudah mengerti bagaimana tahapan-tahapan dari sintesis protein? Sudah, Ibu. Oke, nanti sebelum kita penguatan ke materi, silakan kembali ke bangku kalian dan bisa dirapikan lagi bangkunya. Terima kasih. Nah, sekian mungkin game sederhana yang bisa kita lakukan sebagai memainkan peran. Ada yang jadi translator, transkriptor, dan juga ada yang menjadi ribosom. Nah, kira-kira dari tahapan sintesis protein yang sudah kalian simulasikan tadi, yang masih menjadi kekeliruan, silakan dievaluasi di mana salahnya, apakah salah memasangkan atau salah mengartikan, silakan diperbaiki lagi. Kemudian untuk sebelum kita menyelesaikan pembelajaran mengenai tahapan sintesis protein ini, Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan bagaimana tahapan sintesis protein tersebut dari simulasi yang sudah kita lakukan. Silakan, Claudia. Makasih Bu, saya izin untuk menyampaikan simpulan dari tahapan sintesis protein, di mana pada sintesis protein ini terdapat dua proses utama, yaitu proses transkripsi dan translasi, di mana transkripsi ini terjadi di nukleus dengan proses DNA di dalam nukleus digunakan sebagai cetakan untuk membentuk mRNA atau RNA duta, yang hasilnya mRNA akan mengandung informasi genetik berupa kodon atau terdapat basa nitrogen yang akan diterjemahkan menjadi protein. Sedangkan translasi ini terjadi di sitoplasma dan ribosom. Dengan proses, mRNA akan keluar dari nukleus menuju ribosom di sitoplasma. tRNA atau RNA transfer akan membawa asam amino yang sesuai dengan kodon pada mRNA. Sedangkan ribosom membaca kodon mRNA dan asam amino dirangkai menjadi rantai polipeptida. Hasilnya akan terbentuk rantai polipeptida atau protein yang fungsional. Baik, sudah bagus sekali ya yang disimpulkan oleh Haulia. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri, untuk memperkuat materi kalian mengenai tahapan sintesis protein, Ibu akan berikan kuisis buat kalian. Silakan disiapkan HP atau laptop kalian untuk menjawab kuisisnya ya. Oke, di sini sudah ada 15 soal dan silakan siapkan untuk menyalin kode yang akan tertera. Baik, silakan dimulai. Akan di-scan.
sampai dengan 3, Ibu akan pencet start dan waktu kalian hanya 20 detik untuk menjawab satu soal. Oke, Ibu mulai. Nah, baik, gimana kuisis tadi? Seru Ibu. Oke, nanti yang masih salah silahkan diperbaiki salahnya di mana. Sekian pembelajaran kita pada tahapan sintesis protein kali ini. Nah, untuk memperkuat ilmu kalian lagi, Ibu tugaskan kalian untuk membuat sebuah bagan ataupun skema mengenai tahapan sintesis protein. Bisa dikumpulkan minggu depan di meja ini. Ibu kira cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu mohon ketua kelas untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan doa. Berdiri. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Baik, terima kasih. Silakan duduk dan Ibu izin untuk mengalami kelas. Silakan melanjutkan pembelajaran kalian. Terima kasih, Bu.